Halo semuanya dan kembali lagi di segmen Nostalgia. Nah, pada episode kali ini gue akan membahas salah satu animasi lawas yang pernah tayang di saluran Space Tune dan bisa dibilang merupakan salah satu anime dengan genre mecha yang cukup populer pada masa itu. Yap, anime yang gue maksud adalah Daigander. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Bokuto Sengen Daiganda, atau bisa kita sebut sebagai Daigander, merupakan sebuah serial animasi asal Jepang yang rilis pada tahun 2000-an. Nah, berbeda dengan anime pada umumnya yang biasanya merupakan adaptasi dari berbagai macam media, Daigander sendiri merupakan sebuah anime original yang tidak berbasis pada apapun. Anime ini diproduksi oleh sebuah perusahaan mainan yang bernama Takara dan disutradarai oleh Hiroyuki Yano serta dianimasikan oleh sebuah studio animasi yang bernama Brainspace. Serial ini pertama kali tayang pada tanggal 5 April tahun 2002 dan berakhir pada tanggal 27 Desember di tahun yang sama dengan total 39 episode dan hanya memiliki satu season saja. Gak banyak informasi yang bisa gue dapatkan soal proses di balik pembuatan anime ini, namun dari semua informasi yang telah terkumpulkan, gue bisa menyimpulkan bahwa proses awal dari terbuatnya anime ini adalah karena pada saat itu terdapat sebuah tren di mana para perusahaan besar mencoba untuk membuat berbagai serial anime dengan genre mecha agar anime tersebut dapat mempromosikan mainan yang mereka buat yang umumnya merupakan sebuah action figure. Nah, dalam kasus ini, salah satu perusahaan asal Jepang yang bernama Takara mencoba untuk terjun ke dalam tren tersebut. Sedikit background singkat, jadi Takara sendiri awalnya merupakan sebuah perusahaan mainan yang didirikan pada tahun 1955. Pada masa itu, mereka berhasil menciptakan sebuah lini mainan yang bernama Microman, yang mana lini mainan tersebut terbilang sangat sukses pada masanya. Tidak hanya sukses di Jepang, mereka bahkan mampu menggapai pasar Amerika dengan menjual berbagai figur dari IP Transformer. Saking suksesnya penjualan lini mainan tersebut, mereka pun akhirnya kepikiran untuk menciptakan lini mainan baru yang lebih original dengan karakteristik yang cukup mirip seperti Transformer agar mereka bisa menjualnya ke pasar Jepang. Nah, tidak hanya itu saja, dalam pembentukan ide tersebut, mereka juga kepikiran untuk membuat sebuah serial anime dari lini mainan tersebut, mengingat kesuksesan dari IP Transformer sendiri tidaklah luput dari kepopuleran serial animasinya. Dari sinilah, mereka akhirnya menciptakan dua serial anime yang berjudul Web Diver dan juga Daigander. Yes, kedua serial anime ini dibuat oleh satu perusahaan yang sama. Untuk penjelasan lebih mendalam soal anime Web Diver, gue bakal menjelaskannya di video yang terpisah. Dan untuk sekarang, biar gue berfokus terlebih dahulu dengan Daigander. Nah, untuk proses penganimasiannya sendiri, mereka memilih studio Brainbase untuk bisa mengerjakan proyek animasi Daigander, yang mana bagi studio tersebut, itu merupakan proyek anime besar pertama mereka. Buat kalian yang merasa tidak asing dengan nama studio ini, well, jangan kaget, studio ini telah menciptakan berbagai macam anime lawas lainnya yang juga sama-sama terkenal seperti Bakano, Durara, dan anime romance favorit gua ketika masih remaja, yaitu My Little Monster. Untuk sutradaranya, mereka menunjuk Hiroyuki Yano untuk memimpin proses pengerjaan anime ini, yang mana beliau sendiri sebelumnya telah mengerjakan dua proyek film anime Lupin the Third, yaitu Island of Assassin dan juga Dead or Alive. Anime ini pertama kali muncul di saluran TV Tokyo Jepang, lalu pada akhirnya anime ini pun mulai dipasarkan ke berbagai negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, anime ini tayang di saluran Space Tune pada waktu siang ataupun sore hari. Nah, sebelum lanjut, gue pengen memberikan peringatan spoiler karena gue akan membahas seluruh isi cerita dari anime ini. Nah, jadi Daigander sendiri bakal menceritakan petualangan seorang bocah yang bernama Akira Akebono yang ingin mengikuti sebuah kompetisi pertarungan robot tempur agar ia bisa mendapatkan sebuah sabuk juara yang bernama Titan Cruiser, yang mana itu merupakan gelar tertinggi dalam dunia robot tempur. Dalam dunia anime ini, kita dijelaskan bahwa ini merupakan dunia masa depan yang sudah sangat canggih, di mana para robot telah menjadi teman keseharian bagi para manusia. Tidak hanya membantu dan menemani, para robot ini juga digunakan untuk sebuah olahraga kompetisi pertarungan yang telah menjadi sebuah acara hiburan besar di dunia tersebut. Nah, dalam kompetisi ini akan ada dua tim yang saling bertarung, di mana dalam satu tim terdapat satu orang manusia dan dua buah unit robot yang terdiri dari robot utama dan juga robot support. Robot utama ini merupakan robot yang menjadi tulang punggung dari semua pertarungan, sedangkan robot support merupakan robot yang bertindak sebagai senjata ataupun armor tambahan.
Satu tim akan memiliki jumlah health point sebanyak 1000 poin, yang mana health point tersebut akan dibagi menjadi dua apabila satu tim memiliki dua buah robot utama yang sedang bertarung. Dalam pertarungan tersebut, akan ada satu orang manusia yang bertindak sebagai komandan atau otak di balik semua pertarungan, di mana mereka akan memberikan perintah kepada para robot untuk melakukan berbagai gerakan atau manuver. Pertarungan robot ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, namun untuk pertarungan resminya sendiri, terdapat sebuah arena pertarungan yang digambarkan layaknya sebuah dunia simulasi yang dapat berubah-ubah bentuk ataupun lingkungan sesuai dengan keinginan para panitia. Jalannya pertandingan ini biasanya akan dibagi menjadi dua fase, di mana fase pertama akan mempertemukan robot utama dan juga komandannya saja. Nah, lalu ketika salah satu tim telah mencapai pengurangan poin tertentu, maka pertandingan akan memasuki fase berikutnya, di mana kedua tim bisa mengeluarkan robot support untuk menjadi bala bantuan, yang mana robot-robot support ini bisa menjadi pihak yang memperbanyak jumlah petarung, ataupun mereka bisa melakukan pergabungan untuk menciptakan satu buah robot yang lebih kuat. Pola ini akan terus diulang sampai salah satu tim telah kehabisan seluruh poinnya. Nah, dalam kasusnya Akira, ya awalnya hanya memiliki satu unit robot saja yang dinamakan unit binatang, yang mana unit tersebut terdiri dari Billion yang merupakan robot utama dengan bentuk singa, dan dua robot support yang bernama Eagle Arrow yang merupakan robot burung, dan juga Dreamwork yang merupakan robot tikus tanah. Nah, dikarenakan ia kekurangan satu unit, kakeknya Akira yang bernama Profesor Hajime Akebono akhirnya menyiapkan satu unit robot spesial tambahan baginya agar Akira bisa mengikuti kompetisi dan sekaligus menggapai impiannya. Nah, unit robot spesial yang dimaksud di sini adalah Daigander yang terdiri dari dua robot, yaitu Gander yang merupakan robot support dengan bentuk seekor naga dan juga Ryugi yang merupakan robot utama dengan bentuk seperti seorang kesatria bertubuh kecil. Nah, hal yang membuat unit robot ini menjadi sangat spesial adalah karena Ryugi memiliki kepribadian dan juga sekaligus pola pikir yang sangat mirip seperti Akira. Alasan kenapa hal ini bisa terjadi adalah karena kakeknya Akira ingin agar Ryugi bisa memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Akira, karena kunci utama dari pertarungan robot tempur adalah kepercayaan dan juga hubungan kuat antara sang komandan manusia dengan para robot tempurnya. Dengan memiliki kepribadian yang sama persis, sang kakek berharap agar kedua individu ini bisa saling menghargai dan sekaligus memahami satu sama lain dengan lebih mudah. Hal ini terbukti efektif, di mana keduanya akhirnya menjadi seperti saudara yang sangat dekat, walaupun pada awal pengenalannya, mereka berdua seringkali berargumen dan tidak setuju satu sama lain. Nah, selain kedua unit tersebut, nantinya Akira juga akan memiliki satu unit robot tambahan lagi yang bernama unit robot Dino yang terdiri dari Bone Rex yang merupakan robot utama dengan bentuk seekor T-Rex, dan dua robot support yang bernama Death Spectre yang merupakan robot Pterosaurus, dan Trihorn yang merupakan robot Triceratops. Unit robot ini sama-sama dibuat oleh kakeknya Akira, namun bedanya adalah ia tidak langsung memberikan unit robot tersebut kepada Akira. Akira baru menemukan unit robot ini dalam salah satu petualangan ketika ia diminta untuk menghancurkan sebuah gudang terbengkalai yang dulunya digunakan oleh kakeknya untuk menciptakan berbagai robot tempur. Sama seperti Ryugi, pada awal pengenalannya, Bone Rex memiliki sifat yang sangat keras kepala dan sangat sulit untuk diatur, tapi pada akhirnya ia pun bisa memahami cara kerja dari kompetisi robot tempur dan ia mau mengikuti arahannya Akira, walaupun terkadang ia suka memberontak dan bertindak secara mandiri. Nah, selain ketiga unit robot tersebut, Akira juga memiliki dua sosok penting lainnya yang akan membantunya di sepanjang petualangannya. Yang pertama, ada Haruka yang merupakan seorang gadis yang bertindak sebagai manajer dari timnya Akira, di mana ia memiliki peran dalam menjelaskan berbagai aturan dalam dunia pertarungan robot tempur, serta ia juga bisa menjadi mekanik ataupun memberikan analisis terhadap berbagai situasi yang akan dihadapi oleh Akira. Nah, yang kedua adalah kakeknya Akira yang terkadang suka memberikan berbagai informasi tambahan soal background dari robot-robot yang telah ia buat, walaupun perannya di sini terbilang sangatlah kecil dalam awal cerita karena ia suka berpergian ke berbagai tempat, namun ketika sudah mencapai klimaks, perannya ini pun menjadi lebih krusial dan ia bakal lebih sering muncul. Oh iya, perlu disebutkan juga bahwa kakeknya Akira ini bukanlah orang kaleng-kaleng karena ia merupakan seorang ilmuwan jenius dengan sifat yang sangat nyentrik dan sekaligus cukup gila, serta background dari sosok yang satu ini bakal memiliki kaitan yang sangat kuat dengan keseluruhan cerita dari anime ini. Nah, kalau kalian pikir cerita dari anime ini hanya berkutat kepada petualangan Akira dalam mengikuti kompetisi besar agar ia bisa menggapai impiannya, well, maka asumsi itu terbilang kurang tepat karena cerita dari anime ini justru lebih luas daripada itu. Selain berusaha untuk bisa mengikuti kompetisi utama, di sepanjang cerita ini, Akira juga akan mengikuti berbagai kompetisi kecil serta bertemu dengan berbagai komandan robot tempur yang berbeda-beda. Setiap komandan tersebut itu memiliki background dan juga kisahnya tersendiri, yang mana hal ini terkadang bisa menghasilkan sebuah cerita yang cukup unik di setiap episodenya.
Tidak itu saja, anime ini juga terkadang suka berfokus kepada konflik individu yang dimiliki oleh para robot miliknya Akira. Sebut saja episode 15 yang berfokus kepada karakter DreamWorks yang merasa kalau dirinya saatlah tidak berguna karena ia hanya mampu menggali namun tidak dapat terbang seperti saudaranya Eagle Arrow. Ataupun ada juga satu cerita yang cukup membagongkan, yaitu pada episode ke-17 di mana Eagle Arrow bertemu dengan seorang gadis yang sangat terobsesi dengan Aurora, dan untuk pertama kalinya kita bisa melihat ada sebuah robot yang jatuh cinta kepada manusia. Nah, untung atau tidak untungnya, plot cerita ini hanya terjadi di episode itu saja, karena di cerita ke depannya nanti, mereka nggak akan pernah mencoba untuk mengulik lebih dalam soal permasalahan tersebut. Nah, alasan kenapa cerita dari anime ini tidaklah murni berfokus kepada turnamen saja adalah karena para antagonis utama dari anime ini selalu muncul di luar turnamen, dan semua motivasi mereka itu hampir tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kompetisi tersebut. Antagonis utama yang pertama kali diperkenalkan di anime ini adalah Ginzan yang merupakan robot berbentuk kuda Pegasus. Pada awal cerita, sosok ini selalu muncul di waktu yang tidak menentu untuk bisa menghadapi Daigander seorang diri. Alasan dibalik motifnya ini adalah karena ia dibuat khusus oleh sosok misterius yang bernama Profesor Big Bang untuk bisa mengalahkan Daigander. Sosoknya ini terus kali muncul, lalu pergi setelah berhasil dikalahkan di setiap akhir episode, hingga sampai di satu titik di mana ia melihat betapa baiknya Akira, dan dia juga baru mengetahui kalau dirinya memiliki model yang sama persis seperti Daigander. Sejak saat itu, sosoknya pun berubah dari yang awalnya villain of the week, kini menjadi rival yang memiliki ambisi untuk menghadapi sang MC, namun terkadang ia juga suka membantu mereka dalam beberapa situasi. Selain Ginzan, ada juga Tigamaru dan juga Rogamaru, di mana kedua robot ini memiliki motif dan juga tujuan yang sama persis seperti Ginzan. Keduanya sama-sama diperintahkan oleh Profesor Big Bang untuk bisa mengalahkan Daigander, namun kedua robot ini memiliki kepribadian dan juga peran yang terbilang sangat berbeda. Alih-alih menghadapi Daigander dengan pertarungan yang serius dan juga adil sama seperti Ginzan, kedua robot ini seringkali menjalankan rencana licik dan sekaligus cara yang curang untuk bisa menggapai tujuannya. Kedua robot ini digambarkan sebagai robot yang sangat kocak, di mana hampir semua kelakuan mereka itu pasti berujung dengan adegan yang bisa mengundang gelak tawa. Kalau mau digambarkan lebih jelas lagi, anggap aja kedua robot ini merupakan tim Rocketnya di anime ini. Dikarenakan hal inilah, kedua robot ini seringkali berseteru dan tidak pernah akur dengan Ginzan karena mereka bertiga memiliki cara pandang yang sangat berlawanan. Kehadiran kedua robot ini sempat merubah suasana cerita dari anime ini secara drastis, dari yang awalnya cukup serius dan juga intens, seketika berubah menjadi penuh humor dan juga candaan. Nah, tapi untungnya, nuansa serius dan juga intens dari anime ini sempat kembali menjadi seperti sebelumnya ketika mereka mengungkapkan siapakah sosok di balik Profesor Big Bang. Nah, jadi pada episode ke-25 diungkapkan bahwa sosok tersebut ternyata merupakan mantan rekan kerjanya Profesor Hajime, yaitu Profesor Daikun. Kedua sosok ini pernah bekerja sama untuk bisa menciptakan sebuah robot yang paling canggih dan sekaligus paling pintar pada saat itu. Nah, tapi ketika Daikun melihat hasil dari temuan robot tersebut, ia pun seketika mulai memiliki ambisi untuk bisa mengambil alih robot itu untuk bisa menguasai dunia. Hal ini pun seketika membuat sang robot menjadi sangat kesal, dan ia pun mulai memberontak untuk bisa memiliki tujuannya tersendiri. Cerita tersebut tidak hanya mengungkapkan siapakah sosok di balik Profesor Big Bang saja, karena di waktu yang bersamaan, mereka juga memperkenalkan 3 buah robot baru, di mana salah satu diantaranya bakal menjadi villain utama berikutnya di cerita ini. Ketiga sosok tersebut adalah Dragon Flame, Dragon Freezer, dan juga Dragon Buzz, yang mana ketiga robot ini sama-sama merupakan robot naga. Untuk Dragon Freezer dan juga Dragon Flame, mereka berdua merupakan robot support yang awalnya membantu Dragon Buzz, namun pada akhirnya mereka pun bergabung ke dalam timnya Akira dan menjadi persenjataan baru baginya. Nah, sedangkan untuk Dragon Buzz, ia merupakan robot utama dengan tingkat kesadaran yang setara atau bahkan lebih tinggi daripada robot-robot lainnya. Hal ini dikarenakan ia merupakan satu-satunya robot yang memiliki tujuan yang paling besar dari semuanya, yaitu menciptakan sebuah utopia bagi para robot. Kemunculan sosok ini seketika mengembalikan nuansa yang dimiliki oleh serial anime ini di awal-awal season. Perannya bisa dibilang hampir mirip seperti Ginzan di awal cerita, di mana ia menjadi tipikal villain of the week, namun memiliki skala ancaman yang jauh lebih berbahaya. Tidak itu saja, kemunculan sosok ini juga sekaligus menjadi langkah awal dari cerita akhir bagi anime ini.
Setelah berbagai usaha yang dilakukan olehnya untuk bisa merebut Daigander dan juga berbagai robot lainnya, pada akhirnya ia pun membuat sebuah rencana besar untuk bisa menculik seluruh robot tempur yang ada di dunia agar ia bisa mencuci otak mereka dan menciptakan dunia baru. Ya, rencananya ini bisa dibilang hampir mirip lah seperti Madara dengan rencana Mugen Tsukuyomi-nya. Nah, tapi untungnya rencana tersebut kembali digagalkan dan dikarenakan hal itulah ia pun menjadi sangat muak dan memutuskan untuk menyerang langsung markasnya Akira. Nah, tapi tanpa mereka semua ketahui, Profesor Big Bang atau Daikun ternyata telah membangun sebuah rencana yang lebih besar lagi di mana ia menciptakan sebuah robot tempur dengan ukuran sebesar kaiju dengan bentuk berupa kura-kura raksasa. Robot ini memiliki serangan dan juga pertahanan yang sangat kuat hingga bahkan semua serangan yang dimiliki oleh robot-robotnya Akira itu tidak mampu memberikan efek sama sekali kepadanya. Nah, untuk bisa mengalahkan ancaman tersebut, Akira harus bisa meyakinkan Dragon Bass untuk bisa mau bergabung bersama dengannya dengan dalih kalau tujuannya itu bisa ia gapai bersama dengan Akira. Pada akhirnya, Dragon Bass mau mempercayai Akira dan ia pun bergabung dengan Daigander untuk bisa menciptakan sebuah bentuk robot yang paling kuat di sepanjang cerita ini, yaitu sebuah robot emas yang bernama Dragon Daigander. Robot itu pun dengan mudah dapat mengalahkan robot kaijunya milik Profesor Big Bang. Namun sebelum ia tewas, Ginzan berhasil menyadarkannya kalau ia harus memiliki pola pikir yang sama seperti Akira. Cara ini terbukti efektif di mana Big Bang atau Daikun kini mulai kembali menjadi sosoknya dulu dan sudah tidak jahat lagi. Cerita ini pun ditutup dengan Akira yang sedang berada di babak final di turnamen Titan Krauser di mana ia disaksikan oleh seluruh orang yang pernah bertemu dengannya, mulai dari para komandan robot tempur hingga Dragon Bass dan juga Daikun bersama dengan ketiga robot ciptaannya. Nah, setelah melihat isi cerita dan sekaligus endingnya, lalu bagaimanakah untuk statusnya sendiri? Apakah anime ini memang sudah tamat dan tidak memiliki kelanjutan lagi? Dan bagaimanakah reputasinya saat ini? Well, bisa dipastikan kalau anime ini sudah tamat sepenuhnya dan tidak memiliki kelanjutan sama sekali. Serta untuk statusnya sendiri, Daigander sepertinya tidak begitu populer ataupun sangat terkenal di negara asalnya. Meskipun anime ini cukup populer di luar negara Jepang, terkhususnya di Indonesia, namun hal itu tidaklah cukup untuk bisa membuat anime ini bisa menjadi IP yang besar. Mereka memang sangat populer pada masanya, namun tidak sebesar seperti anime-anime mecha lainnya. Hal ini pun membuat Daigander hanya sebatas serial anime dengan satu season saja dan tidak mampu mengembangkan potensi mereka untuk bisa menjadi sebuah IP yang besar. Pada akhirnya, Daigander hanya merupakan anime lawas yang disukai oleh anak-anak yang telah menonton anime tersebut ketika masih kecil. Nah, kalau misalnya ditanya gimana pendapat gue soal anime ini, well, jujur aja, gue gak begitu tertarik terhadap anime ini ketika masih kecil. Gue pribadi justru malah lebih suka dengan saudara dari anime ini, yaitu Web Diver, ketimbang anime yang satu ini. Nah, tapi setelah menonton anime ini ketika sudah dewasa, gue justru malah cukup enjoy ketika menontonnya, walaupun harus gue katakan bahwa anime ini saatlah ketinggalan zaman. Cerita yang dihadirkan oleh anime ini merupakan tipikal cerita yang sangat berkutat kepada elemen power of friendship. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena hampir semua karakter antagonis di anime ini pasti selalu mengalami redemption atau penebusan, dan itu semua disebabkan oleh MC kita yang menggunakan kekuatan yang paling over dalam dunia fiksi, yaitu Hotbah no Jutsu. Gak ada karakter yang murid jahat sampai akhir cerita, semuanya berakhir menjadi baik dan mendukung tujuan akhirnya Akira. Hal ini pun membuat beberapa redemption story terasa agak memaksa dan kurang memiliki bobot emosional yang bagus. Satu-satunya redemption story yang paling bagus dari cerita ini adalah dari karakter Ginza. Sosok ini ditulis dengan sangat bagus, di mana ia tidak langsung berubah menjadi karakter yang baik dan langsung berpihak kepada MC kita. Butuh waktu yang cukup lama baginya untuk bisa berpihak kepada sang MC secara seutuhnya, bahkan itu pun hanya sebatas rival dan ia tidak bergabung ke dalam timnya Akira. Selain itu, hal lain yang mau gue sorot dari anime ini adalah bagaimana mereka tidak menjadikan elemen turnamen sebagai fokus utama dari cerita ini. Seperti yang kita tahu, tujuan akhir dari anime ini adalah sang MC utama kita ingin bisa menjadi petarung robot yang paling terbaik dengan memenangkan kejuaraan robot tempur yang paling bergengsi. Alih-alih berfokus kepada petualangannya di ranah tersebut, anime ini justru lebih mengutamakan petualangannya Akira dalam menunjukkan kepada dunia bahwa kunci utama dalam dunia robot tempur adalah ikatan antara sang manusia dengan robotnya.
Sebenarnya gue pribadi memiliki perasaan yang cukup campur aduk dengan isu kali ini. Di satu sisi, gue merasa agak kecewa karena arahan cerita tersebut malah membuat ending dari anime ini tidaklah menunjukkan bagaimana Akira bisa menggapai impiannya, melainkan lebih ke bagaimana dunia akhirnya memahami konsep yang dipegang teguh oleh Akira. Nah, tapi di sisi lain, gue merasa kalau arahan cerita tersebut membuat anime ini menjadi cukup entertaining dan tidak begitu membosankan. Kalau kan animenya berfokus kepada turnamen saja, mungkin anime ini bisa saja menjadi cukup jenuh dan kurang adanya konflik ataupun stakes yang begitu besar. Kalau dari segi animasi, menurut gue kualitas yang mereka hadirkan ini terbilang masih cukup oke untuk sekelas anime yang rilis di tahun tersebut. Nah, tapi untuk kali ini, gue melihat ada satu kelebihan dan juga kekurangan yang mau gue sorot dari aspek ini. Kalau dari segi kelebihannya, menurut gue penganimasian dari adegan perubahan atau pergabungan antar robot itu dibuat dengan cukup bagus dan setidaknya lebih baik ketimbang anime pendahulunya yaitu Web Diver. Untuk kekurangannya sendiri, anime ini terasa sangat repetitif, di mana mereka seringkali menggunakan adegan atau gerakan yang sama di setiap episodenya. Salah satu bentuk kekurangan tersebut dapat kita lihat dari variasi serangan dari sang karakter utama kita yang bisa dibilang sangatlah repetitif dan gak begitu variatif. Ya, hal ini sebenarnya cukup wajar sih untuk anime-anime yang rilis di tahun tersebut, tapi tetap saja gue akan menganggap ini sebagai kekurangan. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung adalah dari openingnya. Bisa dibilang ini merupakan aspek yang paling diingat dari anime yang satu ini. Menurut gua, opening dari anime ini sangatlah catchy ketika pertama kali didengar, namun seiring berjalannya waktu, gue sempat merasa jengah dengan lagu tersebut dikarenakan mereka seringkali memutarnya setiap kali Daigander ingin melakukan transformasi. Nah, tapi hal ini sepertinya tidak begitu menjadi isu kalau andaikan kita menonton anime ini secara daily atau satu episode per hari. Nah, tapi kalau kita menontonnya secara maraton, gue yakin kalian bakal mulai merasa sedikit jengah dengan lagu tersebut yang diputar berkali-kali. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai anime yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian memiliki kenangan yang indah dengan anime yang satu ini atau tidak? Tulis pengalaman kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!